Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi taghsyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi syifa wa alal alil kirami syurafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa gurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini bertempat di rumah keluarga besarnya Bang Fani. Mudah-mudahan beliau yang menyediakan tempat ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan anak-anaknya dijadikan anak yang solehah. Amin, Allahumma amin. Kemudian pada malam ini ahyul ikhwan, kita bahas hadis yang ke-13. Kita bahas hadis yang ke-13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadisun sahihun rawahu Ahmad. Yang ketiga, hadis ini yang ke-13, hadis ini yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana beliau guru kita semua. Habib Umar pada kesempatan kali ini menerangkan hadis yang ke-13, yaitu tentang berjihad melawan orang-orang musyrik. Jahidu ini maknanya minal mujahadah, yaitu mengerahkan kekuatan serta menerima, memikul daripada penderitaan. Itu adalah jihad. Jadi mengeluarkan kekuatan juga memikul, membawa daripada penderitaan. Maksudnya kalau namanya berjihad ya menderita, tapi ya itulah balasannya gede di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-musyrikin. Al-musyrikin di sini yang dimaksud adalah kufar, orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang kufar. Ya tentunya orang-orang musyrik pasti orang-orang kafir. Kemudian al-amwal. Al-amwal ini adalah harta, jamak daripada harta. Malun jadi amwalun, jamak dari harta, yaitu sesuatu yang dimiliki dari segala sisi, baik secara materi atau secara nilainya. Harta jadi ya nggak mesti uang aja, punya tanah, punya kendaraan, punya sesuatu yang berharga, itu disebut daripada harta. Anfusikum, dengan jiwa-jiwamu, di sini dengan ruh-ruh kalian. Wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Alsinatikum adalah jamak daripada lisan, yaitu apa sih lisan? Lisan adalah daging yang berwarna merah di bagian mulut
yang juga menjadi sarana berbicara sebagai indera perasa dan juga bisa untuk sarana menelan. Dan yang dimaksud di sini alsinatikum ada dengan lisan kalian atau dengan kalimat atau kata-kata kalian. Nah, jadi berjihadlah kamu menentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan harta-hartamu dan dengan diri-dirimu serta dengan perkataanmu. Nanti kita jelaskan. Rasulullah mengajak kepada kita untuk memerangi daripada orang-orang kafir dengan segala apa yang kita miliki. Pakai punya ilmu perang, bisa nembak, bisa bikin ranjau, semampunya. Bisa ahli sniper. Kemudian misalnya dengan harta, dengan kendaraan kita atau dengan uang pribadi kita atau dengan lisan kita, dengan kita berdakwah atau dengan kita menyusun strategi, menyusun daripada strategi perang, bagaimana caranya mengalahkan daripada orang-orang kafir. Atau juga nanti seperti hartanya nanti bisa dibelikan buat senjata-senjata, bisa dibelikan untuk konsumsi misalnya. Kayak sekarang yang terjadi di Gaza, Palestina, Tufanul Aqsa, yaitu salah satu kebangkitan kaum muslimin wal mukminin di Palestina sana untuk menyerang. Tadinya kan bertahan, mau menyerang dengan apa adanya, pakai batu ya pakai batu, ada katapel ya pakai katapel, nggak ada. Nah, tetapi alhamdulillah beberapa negara-negara Arab mereka membantu, ada yang menurunkan tentaranya di perbatasan, ada juga yang mengeluarkan dengan hartanya, seperti Turki misalnya menyumbangkan daripada senjata-senjatanya. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi bangunnya kita, khususnya saudara-saudara kita yang di Palestina ini, mereka bangun dengan waktu yang tepat. Oleh kata para ulama, bahwasanya memang biasanya itu nggak sampai lebih dari 75 tahun pasti nanti bakal menang. Ini udah 70 tahun lebih, jadi tinggal ngitung tahun aja. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua tergerak selalu untuk selalu stay hati kita terhadap Palestina, karena ini Tufanul Aqsa bukan kayak yang biasa kita dapat berita itu sekolah dibom, ya sampai sekarang masih, emang rumah sakit dibom, emang masih sampai sekarang. Tapi dulu belum bentuk perlawanan lah, maksudnya belum bangun benar-benar gitu. Nah ini sekarang semenjak dihitungnya Tufanul Aqsa, gerakan Tufanul Aqsa ini yang udah 100 hari ini benar-benar kita nggak ada mundur-mundur sama sekali, dan kita persenjataan kuat, strategi juga kuat. Makanya kalau kita lihat di media-media banyak sekali orang-orang Israel, orang-orang Zionis ini banyak yang stres tentaranya, nggak kuat, orang nggak biasa perang. Kalau kita perang nyarinya akhirat, ada jaminan dari Allah, ada jaminan dari Rasulullah SAW surga. Mereka masih mikirin anaknya gimana, istrinya gimana. Ya masih, mereka kan kadang nggak ada yang percaya akhirat, taunya dunia gitu. Nah, jadi bohong kalau dia ngerasa, dia yakin dunia, pasti dunia. Kemudian orang-orang kafir kan, khususnya orang Kristen ini ngerasa ada surga, pasti bakal masuk surga. Tapi kalau dia ngerasa bakal masuk surga, nggak usah takut mati dong. Iya kan? Jangan pernah bosan-bosannya untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Terus kita doain, habis sholat kunut nazilah terus baca. Karena kita ini kabar sekarang mau ditutup sama mereka nggak bisa. Kita terus dapat kabar. Dan juga terkadang dapat dengan jiwa, dan ini bisa juga jadi langkah dakwah yang mulia. Oh, Masya Allah, dakwah dengan jiwa itu bisa menjadi dakwah, salah satu dakwah yang mulia.
Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 95. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kulla wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Jadi Allah melebihkan derajat-derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa uzur. Berarti orang yang dakwah dengan harta itu lebih baik ketimbang orang yang duduk komentar, yang asal komentar. Ini Allah yang sebutkan. Orang yang jihad dengan harta itu derajatnya lebih baik daripada orang yang duduk tidak ikut perang tanpa uzur. Nah, seperti tadi kita bahas, ngomong doang, nggak bisa ngasih apa-apa. Nah, ini derajatnya lebih tinggi. Kepada masing-masing, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Tapi tetap pahala yang lebih besar orang yang turun langsung ke dalam medan jihad. Jadi orang yang duduk diam ini derajatnya paling rendah. Tapi kalau yang dia mengeluarkan harta kemudian jiwanya terbangun, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi lagi mereka yang berjuang langsung turun di medan tempurnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Begitu juga misalnya dengan lisan, yaitu dapat membentuk dia misalnya dakwah dengan lisannya, ngajak orang atau dibikin kelompoknya untuk dibikin strategi. Misalnya siapa yang nanti yang jaga malam, siapa yang nanti jaga siang, kemudian siapa lagi yang namanya sholat dalam keadaan perang ya. Juga dengan cara lisan, dakwah dengan lisan dengan cara apa? Misalnya dia membantah argumen-argumen orang-orang kafir, seperti misalnya yang sekarang apa? Julid fisabilillah apa ya? Ya kan? Nah, itu dakwah, itu bukan nggak dakwah, itu dakwah itu. Sampai banyak yang stres di medsos aja, banyak yang stres. Iya. Nah, ini dakwah. Jadi masya Allah, ini Islam nih ada banyak jalan. Maksudnya kita nggak bisa perang ya pakai yang lain dah gitu, pakai strategi yang lain, pakai cara yang lain. Jangan sampai kita nggak ada andilnya sama sekali di dalam perang. Maka patut atas kita, wajib atas kita sebagai muslim untuk berjihad dengan harta, juga berusaha memberi cinta di dalam pertolongan, berhasrat. Ada juga di diri kita ada keinginan, ditanamin di diri kita, Allah kepengen deh meninggal mati syahid, karena balasannya, ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilepasin, ya Allah meninggalkan aku dalam keadaan syahid. Syahid ini masya Allah derajat yang mulia. Bahkan kemarin kan kita bahas pedagang yang amanah dan muslim yang jujur bersama para syuhada yaumil qiyamah, tinggi derajatnya daripada para syuhada ini. Jadi kita harus juga ada hasrat, ada keinginan untuk meninggal dalam keadaan syahid. Yang kita bisa diambil di sini, beraneka ragamnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita merendahkan dari sektor-sektor aneka jihad. Yang bisa doa dengan doa ya udah, yang mau pakai harta ya pakai harta, yang mau turun langsung. Jangan sampai teman kita, saudara-saudara kita di dalam dakwah, jihad ini, dakwah ini termasuk jihad ya. Jadi kita cibir, jangan. Orang mampunya pakai harta ya pakai harta, orang mampunya bisa hadir di majlis ya pakai majlis. Ya kalau dia hadir di majlis kemudian dia ngeluarin harta juga ya dapetnya banyak, kan begitu. Dan semuanya yang kita keluarin ini
ada dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kita keluarin untuk urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu akan mengingat kita serta mendoakan kita. Makanya sekarang kalau di Indonesia ini ya kita jihadnya ini bagaimana caranya biar semakin luas syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar yang dibawa oleh aslafun sholihin ini tersebar di mana-mana. Ya alhamdulillah, semakin lama semakin besar, semakin banyak di mana-mana majlis, tapi lebih ke inti-intinya itu mengenal lagi. Dulu orang belum banyak tahu apa itu maulid, apa itu ratib, apa itu majlis. Sekarang sudah mulai banyak yang tahu, tapi tidak boleh hanya sekedar orang tahu doang, tapi dia tidak ingin tahu lebih dalam. Nah, tugas kita bagaimana caranya, terutama buat diri kita, pengen lebih memperdalam lagi daripada apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kita harus penasaran sama akhlaknya Rasulullah SAW. Kita harus penasaran sama ilmunya Rasulullah SAW. Kita harus penasaran dengan wajahnya Rasulullah SAW. Ayuhal ikhwan, kita bisa mendapati itu semua dengan majlis duduk dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang jika kita melihat, memandang daripada wajahnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memandang daripada wajah-wajah orang soleh, rasa takut di diri kita semakin besar pada Allah Subhanahu wa taala. Mau niat jelek jadi takut, mau maksiat jadi nggak berani, dengan kita banyak melihat wajah daripada orang-orang soleh. Makanya Instagram, TikTok, YouTube, kalau mau subscribe, like, kita like yang dakwah para ulama, para habaib tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang lewat di beranda ya tentang dakwah. Begitu juga anak-anak kita monitor. Ya, jangan sampai anak kita lepas handphone, nanti nontonnya nggak karuan. Namanya di medsos kan apa aja lewat situ. Nah, dari situ bisa mempengaruhi daripada kecerdasan anak. Anak ini lagi seger-segernya, masih kecil, masih muda, masih seger-segernya. Tapi kalau ngelihat yang nggak baik, maka dia akan menurun juga daripada kecerdasannya. Makanya perhatiin daripada anak-anak kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk, makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak teman kita hadir majlis, karena kita mengajak, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman kita yang ngajak kita lagi dapat pahala lagi, terus yang ngajak terus mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi ajak, nggak usah sendiri-sendiri, ajak teman-teman kita hadir majlis, kasih semangat, kasih motivasi. Enak lu kalau di majlis, lu kalau nggak majlis nggak karuan hidup lu. Nah, kalau di majlis insya Allah ada aja kebaikan-kebaikan yang datang, ada aja ketenangan hati, kemudian ada aja kabar-kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ajak teman-teman kita hadir majlis. Wabil khusus teman-teman kita yang biasa udah ngaji, kita ajak lagi. Yang belum, kita ajak juga. Semuanya yang kita bisa ajak, kita ajak. Syukur-syukur mereka bisa hadir semua. Bisa hadir daripada jiwanya, juga bisa hadir daripada hartanya. Jadi dapat double, dapat pahala hadir, dapat pahala ngeluarin harta. Hadir kemudian ngeluarin bensin sendiri, kendaraan sendiri, bensin sendiri, bawa kendaraan sendiri buat majlis, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngisi bensin sendiri, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di majlis ngasih duit buat majlis, buat kebutuhan syiar, dapat pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Tapi pulang majlis langsung pulang ke rumah. Jangan pulang majlis ngumpul lagi, nongkrong, hilang. Makanya cara agar menjadi anak-anak yang soleh-soleha, ketika habis majlis udah selesai, gak usah banyak ngomong-ngomong yang ngelantur gak karuan. Akhirnya yang kita ngaji lama-lama hilang. Ntar kalau udah ngumpul kan ngomongnya yang ngaco-ngaco, macem-macem. Nah sayang. Nah orang-orang dulu ketika ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha, ketika pulang dari setelah taklim, pulang ke rumah langsung jima dengan istrinya. Karena kenapa? Habis baca maulid, habis melihat guru, habis memandang orang soleh, wah lagi mantap-mantapnya. Kemudian
dia melakukan jima yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anaknya menjadi juga anak-anak yang soleh dan soleha. Wa ala kulli hal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yubarik lana, nasallahu ta'ala an yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang mengkhususkan waktunya untuk ke majlis ini, ke tempat ini, semua kita yang ada di sini, termasuk saudara-saudara kita yang ingin hadir di sini, semua hajat dan keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dalam keadaan sakit Allah berikan daripada afiahnya. Allah angkat daripada penyakitnya. Dan mudah-mudahan berkah dengan majlis ini tambah kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita minta kepada Al-Habib Husain bin Rusdi bin Yahya untuk membaca doa penutup Maulid Atiyah.